Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon konfirmasi teman-teman, apakah suara saya kedengaran jelas? Jelas. Oke, mungkin kita akan melakukan presentasi untuk ujian akhir semester ya, dengan mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Dosen pengampunya Ibu Kusuma ya. Di sini saya sebagai ketua kelompoknya Olis Iqbal Maulana, dan ada Kak Restiana Winda, Kak Laili Masyihoh, dan Kak Nur Septianti. Terus ada Kak Nadia Rahmawati ya, dari kelas 26B 3 orang, dari kelas 26A 2 orang. Di sini kita akan mempresentasikan ya di tempat kita kuliah kerja industri, yaitu di Desa Sukajaya, dan membuat sistem informasi pelayanan masyarakat Desa Sukajaya ya. Kebetulan itu bertempat di tempat saya ya. Mungkin bisa lanjut Kak. Nah, untuk latar belakang ya, sistem informasi pelayanan masyarakat memainkan peran yang sangat penting ya dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Dalam era modern ini, perkembangan teknologi informasi telah memberikan peluang besar untuk mengembangkan sistem informasi pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien ya. Terus di Desa Sukajaya sebagai salah satu desa di Indonesia yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, potensi yang besar dan paham pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun, seperti halnya desa-desa lain ya, Desa Sukajaya juga menghadapi berbagai tantangan dalam menyediakan pelayanan yang cepat, akurat, dan efisien kepada masyarakat. Terus, beberapa kendala yang sering dihadapi oleh di desa adalah menyediakan pelayanan publik ya, adalah kurangnya akses terhadap informasi, proses yang rumit dan tidak transparan, serta kurangnya koordinasi antara unit-unit pelayanan yang ada. Hal ini seringkali menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Itulah latar belakang untuk tugas kita ya. Bisa lanjut Kak. Nah, untuk identifikasi masalah prosesnya pelayanan yang rumit, terus kurang efektif, dan pengelola data yang tidak efisien. Jadi masih agak rumit lah gitu, kalau di desa itu ya. Terus koordinasi juga antar kasih sama teman-teman yang lain juga kurang efektif. Terus pengolahan database-nya juga tidak efisien ya, itu yang menjadi masalah kita. Bisa dilanjut lagi Kak. Nah, mungkin lanjut, ini siapa ya untuk penelitian dan pengembangan model 5 tahap. Baik, penelitian dan pengembangan model 5 tahap akan saya lanjutkan. Penelitian pendahuluan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sistem informasi pelayanan masyarakat di Desa Sukajaya. Penelitian ini dilakukan sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam menyediakan pelayanan publik. Berikut adalah rincian mengenai penelitian pendahuluan ini. Ada survei awal. Survei awal, kami mengadakan survei di Desa Sukajaya untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat terkait pelayanan publik. Yang kedua, ada observasi dan pengamatan. Selain survei, kami melakukan observasi dan pengamatan langsung terhadap proses pelayanan masyarakat di Desa Sukajaya. Yang ketiga, ada analisis data. Data yang dikumpulkan dari studi literatur, survei, observasi, dan pengamatan dianalisis secara komprehensif. Kami menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan tren yang muncul dari data tersebut.
Yang keempat ada pembahasan temuan. Dari penelitian pendahuluan ini didiskusikan dan dianalisis bersama dengan tim peneliti. Kami membandingkan hasil survei dengan studi literatur dan pengamatan kami untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dan menyusun pemahaman yang komprehensif tentang situasi pelayanan masyarakat di Desa Sukajaya. Dan penelitian pendahuluan ini memberikan gambaran awal yang penting dalam pemahaman latar belakang, konteks, dan tantangan yang dihadapi dalam sistem informasi pelayanan masyarakat di Desa Sukajaya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Kak Nur Septianti. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu ada pengembangan model. Dalam pengembangan sistem informasi pelayanan masyarakat di Desa Sukajaya, kami mengadopsi model 5 tahap yang telah terbukti efektif dalam merancang dan mengimplementasikan sistem informasi pelayanan masyarakat yang berkualitas. Berikut adalah langkah-langkah dalam pengembangan model ini. Tahap 1 yaitu ada identifikasi kebutuhan dan analisis persyaratan. Meliputi melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat di Desa Sukajaya berdasarkan hasil penelitian pendahulu. Petugas pelayanan, pemimpin desa, dan masyarakat untuk memahami persyaratan pelayanan yang harus dipenuhi. Mengidentifikasi proses pelayanan yang ada, kelemahan yang ada, dan peluang untuk perbaikan. Selanjutnya yaitu tahap 2, perancangan sistem, meliputi merancang struktur sistem informasi pelayanan masyarakat yang terintegrasi dan efisien, menyusun rencana pengembangan sistem termasuk pemilihan platform teknologi yang sesuai, merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan bagi masyarakat dan petugas pelayanan. Tahap yang ketiga yaitu pengembangan prototipe, meliputi pengembangan prototipe sistem informasi pelayanan masyarakat yang mencakup fitur dasar yang telah diidentifikasi, melibatkan pengguna potensial dalam pengujian mendapat umpan balik dan memperbaiki kekurangan. Ada pengembangan modul-modul fungsional yang diperlukan seperti pengisian formulir, pelacakan status permohonan, dan pengelolaan data. Selanjutnya yaitu tahap keempat, implementasi sistem. Meliputi mengimplementasikan sistem informasi pelayanan masyarakat secara penuh di Desa Sukajaya, melakukan pelatihan kepada staf pemerintah desa dan petugas pelayanan tentang penggunaan sistem yang baru, memigrasikan data dan informasi yang ada ke dalam sistem secara akurat dan terstruktur. Selanjutnya yaitu tahap kelima, evaluasi dan pemeliharaan. Meliputi melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem setelah diimplementasikan, mengumpulkan umpan balik dari masyarakat dan petugas pelayanan untuk mengevaluasi keberhasilan dan keefektifan sistem, melakukan perbaikan dan pemeliharaan rutin untuk memastikan kinerja optimal sistem dalam jangka panjang. Dalam setiap tahap pengembangan, kami akan melibatkan pemangku kepentingan utama, seperti masyarakat, petugas pelayanan, dan pemimpin desa, untuk memastikan sistem informasi pelayanan masyarakat yang dikembangkan benar-benar relevan dan memberikan manfaat yang maksimal. Set selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Laili Masihoh. Silakan Kak. Terima kasih. Saya lanjut ke yang selanjutnya adalah validasi model. Validasi model dalam pengembangan sistem informasi pelayanan masyarakat Desa Sukajaya merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa model yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan. Berikut adalah proses validasi model yang kami terapkan. Yang pertama yaitu pertimbangan ahli. Melibatkan ahli-ahli terkait seperti akademisi atau praktisi dengan pengalaman dalam pengembangan sistem informasi pelayanan masyarakat untuk mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap model yang telah dikembangkan.
Ahli-ahli ini memberikan pandangan dan penilaian berdasarkan kecakapan teknis, aspek kepuasan pengguna, keberlanjutan, dan efektivitas sistem informasi pelayanan masyarakat yang diusulkan. Yang kedua yaitu diskusi kelompok fokus. Mengadakan diskusi kelompok fokus dengan pemangku kepentingan utama seperti petugas pelayanan, pemimpin desa, dan masyarakat untuk memperoleh masukan langsung tentang model yang telah dikembangkan. Diskusi kelompok fokus menjadi forum bagi para peserta untuk berbagi pandangan, pemikiran, serta memberikan saran dan kritik. Yang ketiga yaitu uji coba terbatas. Melakukan uji coba terbatas dengan melibatkan sekelompok pengguna potensial, baik dari kalangan petugas pelayanan. Pengguna potensial akan diberikan akses untuk menggunakan sistem informasi pelayanan masyarakat yang telah dikembangkan dalam lingkungan uji coba terbatas. Mengumpulkan umpan balik langsung dari pengguna terkait kemudahan pengguna, kecukupan fitur, kejelasan antarmuka, dan kepuasan pengguna terhadap sistem yang diuji. Yang keempat yaitu evaluasi kinerja sistem. Melakukan evaluasi kinerja sistem secara menyeluruh setelah diimplementasikan dalam operasional pelayanan masyarakat di Desa Sukajaya. Pembangunan sistem berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Menganalisis hasil evaluasi kinerja untuk mengevaluasi sejauh mana model sistem informasi pelayanan masyarakat telah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penutupan. Di dalam penutup ini terdapat kesimpulan maupun manfaat bagi mahasiswa dan juga manfaat bagi instansi. Oke, pada kesimpulan kali ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi pelayanan masyarakat di Desa Sukajaya melalui pendekatan model 5 tahap merupakan langkah yang tepat dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Kemudian diharapkan dalam sistem informasi pelayanan masyarakat ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Desa Sukajaya, terutama dalam hal pengolahan data. Model ini juga dapat menjadi acuan bagi desa-desa lain dalam pengembangan sistem informasi pelayanan masyarakat yang serupa. Namun perlu diingat bahwa implementasi dan keberhasilan sistem informasi pelayanan masyarakat tidak hanya bergantung pada pengembangan model, tetapi juga melibatkan komitmen dan dukungan penuh dari pemerintah desa, staf pelayan, dan masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu ada manfaat KKI bagi mahasiswa. Yang pertama yaitu dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama berkuliah di STIMIK antar bangsa, khususnya dalam bidang sistem informasi. Jadi dalam hal ini kami sebagai mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang kami dapat, terutama di bidang sistem informasi ini ya. Kemudian melatih kemampuan mahasiswa dalam manajemen waktu, beradaptasi, dan berkomunikasi dengan masyarakat sekitar dan juga rekan setim. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kami ini di pulau yang berbeda, jadi bagaimana kami di sini belajar untuk manajemen waktu sehingga kami bisa berdiskusi bersama, kemudian melakukan meet ini. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penelitian yang dapat diaplikasikan dalam penyelesaian KKI. Jadi KKI ini sangat bermanfaat sekali bagi kami untuk meningkatkan pengetahuan, dan yang sebelumnya kami belum begitu paham mengenai sistem pengolahan data. Di sini kami dapat belajar bersama-sama, dibantu dengan beberapa teman, sehingga kami mendapatkan ilmu dan manfaat. Oke, next. Itu manfaat bagi instansi. Yang pertama, instansi terkait mendapatkan kemudahan dalam mengolah data masyarakat Desa Sukajaya. Dalam hal ini tentunya Desa Sukajaya sebelumnya tadi dalam identifikasi masalah telah dijelaskan oleh Kak Olis bahwa terjadi kesulitan dalam hal pengolahan data. Jadi di sini kami berharap bahwa dengan adanya KKI ini dapat membantu Desa Sukajaya. Kemudian yang terakhir adalah dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Sukajaya berbasis sistem informasi sehingga memperoleh hasil yang lebih valid
serta meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan. Sebelumnya dijelaskan bahwa kurang efisien, kemudian susahnya koordinasi dan pengolahan data yang kurang tepat itu menyulitkan Desa Sukajaya ya. Jadi dalam hal ini semoga sistem informasi yang kami lakukan dan KKI yang kami lakukan ini di Desa Sukajaya dapat menjadi solusi bagi Desa Sukajaya tersebut. Dan mungkin dari kelompok koalis silakan koalis. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih ya semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya ingin memberitahukan bahwa kelompok kita yang 5 tahap itu baru sampai yang ketiga ya, karena uji coba sistem kita belum, karena masih ada revisi dari dosen pembimbing. Cuma sampai apa tadi Kak? Yang ketiga itu cuma sampai validasi model ya. Ya, cuma sampai validasi model, tidak sampai percobaan yang 4 itu. Mungkin itu Bu yang bisa saya dan teman-teman presentasikan. Mungkin mohon maaf sebelumnya kalau kelompok kita jarang masuk atau telat masuk, tidak mengerjakan tugas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kita semua mungkin. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dan mempresentasikan malam ini. Mari kita tutup presentasi malam ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke semuanya teman-teman, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.